Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang usaha kuliner pisang coklat lumer. Saya Muhammad Iqbal Muzaki dan tim saya Ersandi, Rahma Ayu, dan Rahma Putri. Tujuan utama usaha ini adalah untuk menyediakan pisang coklat yang berkualitas tinggi dan lezat untuk para pelanggan kami. Dan kami ingin membangun merek yang begitu luas dikenal oleh masyarakat dan menjadi tujuan utama untuk pecinta pisang coklat. Pisang coklat lumer tidak sulit untuk membuatnya, hanya mengkombinasikan pisang dan coklat. Setelah matang, di atasnya diberi susu coklat dan diberikan topping-topping lainnya. A. Kekuatan usaha. Harganya ekonomis atau terjangkau sehingga dapat dinikmati oleh semua kalangan. 2. Buah pisang yang lezat banyak diminati oleh semua orang. 3. Rasa yang berkualitas dan dapat dibawa sebagai bekal bepergian. B. Kelemahan usaha. Makanan ini tidak bisa dinikmati lebih dari waktu 1 hari atau lebih enak jika dikonsumsi setelah ditiriskan dari penggorengan atau keadaan masih hangat. C. Peluang usaha. 1. Buah pisang yang sudah dikenal banyak manfaatnya oleh semua orang. 2. Kualitas rasa yang enak dan praktis. 3. Dapat dinikmati oleh semua kalangan. 4. Harga ekonomis atau terjangkau. D. Ancaman usaha. Semakin banyaknya keinginan orang untuk berwirausaha, kemungkinan akan semakin banyaknya pesaing usaha. Produk layanan pisang coklat lumer adalah sebuah inovasi yang memadukan dua bahan makanan yang populer, yaitu pisang dan coklat. Produk ini memenuhi kebutuhan pasar dengan menyediakan pengalaman makan yang unik dan memanjakan lidah pengguna. Berikut adalah beberapa cara produk layanan pisang coklat lumer memenuhi kebutuhan pasar. 2. Memenuhi keinginan akan makanan penutup. Produk ini memberikan solusi bagi mereka yang mencari makanan penutup yang menggoda. Pisang coklat lumer dapat dinikmati sebagai camilan sore yang menyenangkan, makanan penutup setelah makan malam, atau sebagai hidangan manis untuk berbagai acara. 3. Menawarkan variasi dan kreativitas. Pisang coklat lumer dapat dihidangkan dengan berbagai cara yang menarik. Misalnya, pisang dapat diiris tipis dan ditambahkan ke atas roti panggang yang ditaburi dengan coklat leleh, atau pisang dapat dicelupkan sepenuhnya ke dalam coklat leleh dan ditaburi dengan topping seperti kacang atau serutan keju. Ini memberikan variasi dan fleksibilitas dalam menciptakan pengalaman makan yang unik bagi setiap konsumen. 4. Menyediakan alternatif makanan yang sehat. Pisang adalah buah yang kaya akan nutrisi seperti serat, kalium, dan vitamin C. Dengan menggunakan pisang sebagai bahan utama, produk ini memberikan alternatif makanan yang lebih sehat dibandingkan makanan penutup yang biasanya mengandung banyak gula dan lemak jenuh. 5. Menyesuaikan dengan tren dan preferensi pasar. Pisang coklat lumer dapat disesuaikan dengan tren dan preferensi pasar. Misalnya, bisa ditambahkan varian rasa seperti pisang coklat lumer dengan tambahan kacang, rempah-rempah, atau buah kering. Dengan tetap mengikuti tren makanan terbaru dan kebutuhan konsumen, produk ini tetap relevan dan menarik bagi pelanggan. Dengan menggabungkan cita rasa yang lezat, memberikan variasi dan kreativitas, serta memperhatikan aspek kesehatan, produk layanan pisang coklat lumer berhasil memenuhi kebutuhan pasar akan makanan penutup yang menggoda dan sehat. Sandi sebagai manajemen akan menjelaskan mengenai model bisnis yang kita gunakan dan bagaimana bisnis kita akan menghasilkan pendapatan. Targetkan segmen pasar yang luas termasuk remaja, dewasa, dan keluarga yang mencari camilan enak dan menarik. Kami juga menyediakan opsi yang ramah vegan dan gluten free untuk menjangkau pelanggan
dan preferensi makanan khusus, dan bagaimana bisnis kita akan menghasilkan pendapatan. Yang pertama, bisnis yang kita gunakan adalah pendapatan utama kami berasal dari penjualan produk pisang manis coklat lumer di toko fisik atau melalui pemesanan online. Juga menyediakan paket khusus untuk acara atau pesta yang dapat meningkatkan pendapatan. Halo viewers, saya Rahma Ayu sebagai admin keuangan ingin menjelaskan mengenai cara pembuatan pisang coklat lumer dan juga proyeksi keuangannya. Berikut adalah cara pembuatan. Yang pertama, kupas kulit pisang. Setelah itu, kukus pisang tersebut. Setelah dikukus, hancurkan pisang menggunakan sendok atau blender. Kemudian masukkan tepung terigu, gula, telur, garam, aduk sampai rata. Kemudian ambil sedikit pisang yang sudah diaduk menggunakan sendok, kemudian dipipihkan menggunakan sarung tangan dan diberi isian coklat, lalu bulat-bulatkan. Panaskan wajan terlebih dahulu. Jika sudah dibentuk bulatan, gunakan bola pisang tadi ke dalam wadah yang berisi terigu. Tujuannya agar pisang tidak hancur saat digoreng. Lalu celupkan ke dalam tepung terigu yang sudah dicairkan. Oke, di bagian sheet ini saya ingin menjelaskan mengenai proyeksi keuangan. Yang pertama, rencana keuangan, yaitu biaya modal awal mengenai peralatan dan perlengkapan termasuk wadah, pisau, spatula, dan lain-lainnya, semua di total 5 juta. Bahan baku awal sebesar 3 juta, biaya promosi awal sebesar 2 juta mengenai promo-promo gratis tersebut, dan biaya registrasi dan izin usaha sebesar 1 juta. Dan biaya lain-lainnya atau kontingensi sebesar 1 juta, total biaya modal awal sebesar 12 juta. Dan yang kedua, biaya operasional bulanan yang diperkirakan. Bahan baku sebesar 3 juta, sewa tempat sebesar 2.500.000, gaji karyawan sebesar 1 karyawan sebesar 2 juta. Untuk utilitas seperti listrik, air, dan lain-lain sebesar 1 juta. Untuk biaya promosi 1.500.000, untuk perbaikan, perawatan, dan lain-lain sebesar 5 juta. Untuk total biaya operasional bulanan sebesar 10.500.000. Dan ketiga, proyeksi pendapatan bulanan. Rata-rata penjualan harian 100 pisang coklat, 100 kotak pisang coklat. Untuk harga jual per pisang coklat sebesar 15.000, dan juga sebenarnya dominan karena banyak topping. Ada juga topping yang lebih mahal. Total pendapatan bulanan sebesar 15.000 dikali 100 pieces kali 30 hari, yaitu seperti 45.000. Dan proyeksi laba bersih bulanannya, pendapatan bulanan dikurangi biaya operasional bulanan sebesar 45 juta dikurangi 10.500.000 sebesar 34.500. Kesimpulan dari presentasi kami pada hari ini yaitu usaha ini harus membutuhkan kesabaran dan keuletan dalam proses produksi. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan produk yang berkualitas dan memperoleh keuntungan yang maksimal. Selain itu, perlu strategi khusus dalam pemasaran dikarenakan produk ini masih tergolong makanan baru bagi masyarakat dan sedang tren juga, dituntut untuk menjadi serius dan fokus karena dalam memulai bisnis ini tidak boleh dilakukan setengah-setengah. Keyakinan dan harapan kami sebagai pemula bisnis ini adalah untuk ini dapat menjalankan dengan baik sesuai dengan apa yang diharapkan dan juga dapat memberikan keuntungan bagi masyarakat luas. Selain itu, saya berharap agar usaha ini mendapatkan perhatian dari pemerintah agar setiap kendala yang dihadapi oleh usaha ini dapat ditanggulangi sehingga ke depannya usaha ini dapat berkembang menjadi lebih baik lagi dan dapat bersaing dengan produsen
kemuka yang ada. Oke, terima kasih kan telah mendengar presentasi kita pada tugas kewirausahaan pada hari ini. Saya mewakili teman-teman saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Basuki yang telah memberikan tugas ini kepada kita untuk tugas kewirausahaan. Besar harapan kita akan mendapatkan investor dengan target yang tepat dan amanah dan untuk membuka usaha ini dan sukses. Terima kasih. Sekian dari saya, Rama Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.